Halo guys, kembali lagi di channel video saya. Kali ini saya bakalan bahas tentang sejarah historiografi Indonesia. Sebelum mulai, saya mau buka dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahlan Al-Mukharam Sipahutar dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya bakalan ngasih tahu kalian bahwasannya seberapa penting kita mengetahui bagaimana penulisan sejarah Indonesia dengan penulisan sejarah bangsa kolonial Belanda. Itu jelas-jelas sangat berbeda. Nah, di sini saya bakalan bahas tentang bagaimana bias kolonial dan kita sebagai sejarawan harus melurusi dan membenari narasi Belanda. Menelusuri bias kolonial, bagaimana sejarawan Indonesia mengoreksi narasi lama. Pernah nggak kamu baca sejarah Indonesia terus merasa ada yang janggal? Kayak kok Belanda yang kelihatan pahlawan, orang Indonesia digambarkan lemah. Kok setiap perlawanan rakyat disebut pemberontakan? Padahal itu tanah kita, negara kita, dan perjuangan kita. Nah, itu semua bukan kebetulan. Karena banyak sejarah Indonesia dulu ditulis bukan orang Indonesia tapi oleh penjajah kolonial Belanda. Sejarah Indonesia punya dua versi besar. Yang pertama adalah narasi kolonial yang dibuat oleh orang Belanda dan orang luar. Dalam versi ini, Belanda selalu muncul sebagai pihak yang lebih pintar, lebih teratur, dan lebih beradab. Indonesia digambarkan sebagai daerah yang kacau, terbelakang, dan butuh ditata. Ini memunculkan cerita-cerita seperti Belanda membawa kemajuan, aturan Belanda membuat Nusantara lebih aman. Atas jasa pemerintah kolonial, masyarakat jadi lebih maju. Sementara itu, rakyat Indonesia sendiri yang beradab-adab hidup dan berkembang sebelum Belanda datang sering dilukiskan seolah tidak punya kemampuan, tidak punya sistem, atau tidak punya peradaban yang matang. Kalau rakyat melawan itu diucap sebagai pemberontak, seperti mereka mengacaukan suatu tatanan yang dianggap sudah benar. Di sisi lain, ada narasi Indonesia sentris. Itu muncul setelah Indonesia merdeka. Ini adalah upaya sejarawan Indonesia untuk melihat kembali sejarah dari kacamata bangsa sendiri, bukan kacamata penjajah. Dalam narasi Indonesia sentris, bangsa ini tidak dilihat sebagai objek pasif, tapi sebagai pelaku sejarah yang punya keinginan, perjuangan, dan pilihan. Perlawanan rakyat bukan lagi dianggap sebagai gangguan, tapi sebagai bentuk pertahanan diri dari penindasan. Kerajaan-kerajaan Nusantara tidak lagi menggambarkan sebagai tempat yang kacau, tapi sebagai struktur sosial politik yang punya sistem, punya nilai, dan punya budaya yang kuat. Perbedaan dua narasi ini sebenarnya sederhana, tapi sangat berpengaruh. Narasi kolonial menempatkan Belanda di pusat cerita. Narasi Indonesia sentris menempatkan rakyat Indonesia sebagai objek sejarahnya sendiri. Itulah yang kemudian jadi masalah besar. Bayangkan generasi setelah generasi diajarkan sejarah versi penjajah. Pelan-pelan cara kita memandang diri sendiri pun ikut terpengaruh. Oke, di sini kita akan bahas solusi bagaimana kita sebagai sejarawan Indonesia membongkar bias itu. Setelah merdeka, para sejarawan Indonesia merasa perlu untuk memperbaiki banyak cerita yang selama ini dimiringkan oleh kolonial. Mereka mulai menggali ulang sumber-sumber secara lebih kritis. Yang pertama, mereka membongkar arsip kolonial. Belanda memang lengkap dan rapi, tapi tidak semuanya jujur. Setiap tulisan kolonial selalu punya kepentingan politik. Misalnya, kalau ada kekerasan yang dilakukan Belanda, laporannya dibuat lebih halus atau disamarkan. Kalau rakyat melawan, kata-katanya diganti jadi pengacau atau pemberontak dan juga jadi perusuh. Siapa yang menulis? Apa kepentingannya? Kenapa bagian ini tidak dijelaskan? Cara ini membuat bias-bias kolonial mulai terlihat. Lalu, mereka membandingkan arsip-arsip itu dengan sumber lokal, seperti Babat, Hikayat, Cerita Rakyat, dan yang lainnya. Bahkan tradilisan yang hidup di kampung-kampung hasilnya banyak kejadian sejarah yang maknanya jauh lebih
dalam daripada versi Belanda. Contohnya perang di Ponegoro itu versi kolonial, mereka bilang itu soal pajak dan masalah administrasi. Padahal versi Jawa menunjukkan bahwa perang itu punya unsur spiritual, tanah leluhur, dan rasa ketidakadilan yang menumpuk. Kalau kita lihat ini jelas berbeda. Dan cara inilah narasi Indonesia serius pelan-pelan dibangun. Tokoh-tokoh yang dulu dianggap pengacau kini dipahami sebagai pahlawan. Peristiwa yang dulu dikecilkan sekarang dipahami sebagai perjuangan yang besar. Dan sejarah Indonesia, di sini kita mengetahui semuanya bahwa sejarah itu sangat-sangat penting. Bukan cuma tahu masa lalu, tapi buat ngerti siapa kita hari ini. Kalau kita terus pakai kacamata kolonial, kita tidak melihat diri sendiri sebagai bangsa yang lemah. Tapi kalau kita pakai kacamata Indonesia sentris, kita bisa melihat kekuatan, perjuangan, dan martabat bangsa kita sendiri. Jadi ayo belajar sejarah dengan lebih kritis, bukan buat membenci masa lalu, tapi buat meluruskan cerita dan memahami jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya berikan informasi tentang yang saya ketahui kepada teman-teman semuanya. Oke, di video ini saya mau bagi kalian yang nonton, yang merasa mendapatkan manfaat, boleh dikasih emot love hitam agar saya tahu kalau kalian banyak yang melihat sampai akhir video. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja dari saya tutup, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.